Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, siap belajar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak ikuti ibu. Tangan di atas kepala, tangan di bawah telinga, tangan di depan dada. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar tadi, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Nah, di mana dalam pembelajaran kali ini kalian mampu mengetahui apa saja perubahan cuaca serta bagaimana pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Langsung saja kalian simak video penjelasannya. Nah, anak-anak tahu tidak bahwa Indonesia ini dilalui oleh garis khatulistiwa. Oleh karena itu, Indonesia termasuk dalam wilayah tropis yang memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Dan Indonesia ini juga hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang masing-masing hanya berlangsung selama 6 bulan pada setiap tahunnya. Ada yang tahu apa itu cuaca dan perubahannya? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian cuaca dan perubahannya. Cuaca itu adalah kondisi udara di suatu tempat tertentu dalam jangka waktu terbatas. Cuaca itu ada cuaca yang mendung, cerah, hujan, kemarau, dan berawan. Nah, jadi perubahan cuaca dapat berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, cuaca mendung di pagi hari dapat berganti menjadi cerah di siang hari. Adapun perubahan cuaca dari waktu ke waktu, contohnya pada pukul 9 pagi cuaca di Bogor berawan, sedangkan cuaca di Bali cerah. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan. Cuaca dan iklim sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Kegiatan masyarakat sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca dan iklim. Pekerjaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang merupakan negara agraris dan maritim sangat bergantung kepada alam. Apa saja nih pengaruh perubahan cuaca dan iklim bagi kehidupan masyarakat Indonesia? Yang pertama yaitu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi yaitu ada pertanian. Indonesia merupakan negara agraris. Negara agraris artinya negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Petani di Indonesia menanam berbagai jenis tanaman, pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, serta tanaman lainnya. Kegiatan menanam padi dan tanaman pertanian lain sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Kondisi cuaca menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang akan ditanam petani. Contohnya nih, dalam kegiatan menanam padi, petani memilih waktu tanam padi ketika cuaca sering hujan. Air hujan baik untuk pertumbuhan tanaman padi yang memerlukan banyak air. Apabila petani menanam padi ketika musim kemarau, padi akan sulit tumbuh dengan baik. Tanaman yang berbeda akan ditanam petani ketika musim kemarau. Petani dapat memilih untuk menanam kacang panjang atau cabai yang tidak memerlukan banyak air ketika musim kemarau. Selanjutnya yaitu pariwisata. Indonesia memiliki alam yang sangat indah.
Keindahan alam dimanfaatkan sebagai tempat wisata atau rekreasi. Ada wisata darat seperti melihat matahari terbit di daerah pegunungan dan wisata kebun teh di dataran tinggi. Ada pula wisata air seperti berenang di pantai, menyelam di laut, arung jeram di sungai, dan naik kapal wisata di danau. Cuaca dan iklim memiliki pengaruh yang besar terhadap pariwisata negara kita. Bali menjadi daerah tujuan wisata pantai yang ramai dikunjungi pada musim kemarau. Wisatawan mengunjungi pantai untuk menikmati cuaca cerah. Wisata pantai akan terganggu apabila cuaca hujan. Wisatawan menjadi sulit menikmati suasana pantai ketika hujan turun. Akibatnya, wisatawan yang berlibur ke pantai menjadi berkurang. Selain itu, pendapatan pekerja di bidang wisata seperti penyewaan penginapan dan kapal, penjual makanan dan minuman, serta pemandu wisata juga ikut berkurang. Selanjutnya, industri. Pada industri tertentu seperti industri genteng, batu bara, atau kerupuk, sangat diperlukan cuaca panas. Salah satu tahapan pembuatan genteng, batu bata, atau kerupuk adalah dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Ketika musim kemarau, cuaca panas dapat mempercepat pengeringan. Sebaliknya, ketika musim hujan, kurangnya sinar matahari dapat memperlambat proses pengeringan. Poin D yaitu perikanan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan hasil laut Indonesia sangat melimpah. Bermacam-macam hasil laut seperti ikan, udang, atau cumi-cumi ada di laut Indonesia. Oleh karena itu, penduduk Indonesia banyak yang bekerja sebagai nelayan. Karena itulah Indonesia disebut sebagai negara maritim. Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan dijual di dalam maupun di luar negeri. Ikan-ikan itu dijual bisa dalam bentuk ikan mentah, ikan kalengan, atau ikan asin. Yang nomor 2 ada bidang transportasi, yang mana perlu kita ketahui bahwa Indonesia memiliki wilayah yang terpisah-pisah oleh lautan. Nah, di situ Indonesia di sini membutuhkan sarana transportasi yang dapat menghubungkan semua wilayah. Sarana transportasi tersebut antara lain kapal laut dan pesawat terbang. Namun, di sini alat transportasi berupa kapal laut dan pesawat terbang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Kapal laut dan pesawat terbang aman digunakan ketika cuaca cerah. Ketika cuaca buruk seperti hujan deras, ombak besar, dan angin kencang, kapal laut biasanya akan ditunda keberangkatannya. Ketika hujan deras dan angin kencang disertai petir, pesawat terbang juga berbahaya jika tetap dioperasikan. Nomor 3 ada bidang komunikasi. Selain sarana transportasi, masyarakat antar daerah juga dapat terhubung dengan adanya alat komunikasi. Nah, contoh alat komunikasi di sini seperti televisi, telepon, internet, yang mana internet di sini menggunakan jaringan telekomunikasi. Ketika cuaca baik, sinyal telepon dan internet akan lancar. Sebaliknya, ketika cuaca buruk seperti hujan deras dan petir, jaringan akan terganggu. Akibatnya, sinyal televisi, telepon, dan internet menjadi lemah atau terganggu. Hal inilah yang menyebabkan komunikasi antar masyarakat menjadi terganggu. Nah, materi terakhir dari pengaruh perubahan cuaca untuk kehidupan adalah pada bidang sosial budaya. Jadi, bidang sosial budaya juga mendapatkan pengaruh dari perubahan cuaca di lingkungan tersebut. Yang pertama, mempengaruhi jenis pakaian. Nah, jika daerah untuk dataran tinggi atau pegunungan yang memiliki suhu udara yang dingin serta seringnya turun hujan, maka pakaian yang digunakan itu lebih tebal. Kemudian, untuk wilayahnya jika sekitar pantai atau memiliki cuaca yang panas, maka masyarakat lingkungan sekitar tersebut akan memakai pakaian yang lebih tipis atau menyerap keringat. Kemudian kita lanjut, yang kedua adalah bentuk rumah. Nah, tidak hanya jenis pakaian, cuaca juga mempengaruhi bentuk rumah. Jika masyarakat yang tinggal di daerah yang bercuaca dingin, maka pada umumnya rumah akan memiliki ventilasi yang pendek. Kemudian, begitupun sebaliknya, jika wilayah daerahnya yang bercuaca panas, sekitaran pantai, maka biasanya rumahnya beratap tinggi.
dan banyak memiliki ventilasi yang memiliki tujuan agar suasana di dalam rumah lebih sejuk. Dan banyak rumah di lingkungan sekitar pantai juga berbentuk rumah panggung untuk menghindari air masuk ke rumah saat air pasang. Sudah paham tentang materi hari ini? Jadi materinya tadi kita belajar tentang apa? Betul, kita hari ini tadi belajar tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya bagi kehidupan kita. Nah, jadi kesimpulannya, pengertian cuaca itu adalah kondisi di mana udara pada suatu tempat tertentu dalam jangka waktu yang terbatas. Contoh cuaca seperti mendung, cerah, hujan, kemarau, atau berawan. Nah, kemudian pengaruh perubahan cuaca untuk kehidupan kita itu terbagi menjadi 4, yaitu bidang ekonomi, bidang transportasi, bidang komunikasi, dan bidang sosial budaya. Oke, jadi Ibu ada tugas nih untuk kalian. Tolong dicatat ya. Yang pertama, jelaskan pengertian cuaca. Yang kedua, sebutkan macam-macam cuaca. Yang ketiga, berikan contoh pengaruh cuaca dalam bidang ekonomi. Yang keempat, berikan contoh pengaruh cuaca dalam bidang sosial budaya. Dan yang terakhir, sebutkan bidang yang dipengaruhi oleh cuaca. Nah, nanti minggu depan dikumpulkan. Baik, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.